Jangan ada cepet ya. Tinggal 4 orang di sini. 4 orang ya. 4 orang pimpin pintarannya mana tadi? Siap. Anggotanya bisa. Upacara pemakaman jenazah segera dimulai. Pasukan disiapkan. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Lapor upacara pemakaman jenazah. Siap. Dimulai. Lanjutkan. Lanjutkan. Pembacaan riwayat hidup singkat almarhum. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Komando Garnison Tetap 1 Jakarta. Riwayat hidup singkat. 1. Nama Haji Wargandi Suryo. Pangkat Letnan Kolonel Purnawirawan. NRP 18793. Jabatan Mantan Pamen Ditsiat. Kesatuan Ditsiat. 2. Pendidikan A. Umum Strata 1. B. Militer Suslapa. 3. Dilahirkan di Slawi pada tanggal 1 April 1937. Putra dari Bapak Surya almarhum dan Ibu Mainah almarhumah. Almarhum meninggalkan seorang istri dan 3 orang anak. 2 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan. 4. Bintang jasa atau tanda jasa yang dimiliki. 1. Bintang Kartika Eka Paksi Nararia. 2. Satya Lencana Sapta Marga. 3. Satya Lencana Wira Dharma. 4. Satya Lencana Penegak. 5. Satya Lencana Kesetiaan 8 tahun, 16 tahun, dan 24 tahun. 5. Meninggal di RSUD Tebet pada hari Jumat, tanggal 29 Juli 2022, pukul 13:22 waktu Indonesia bagian Barat karena sakit. Jakarta, 30 Juli 2022. Atas nama Komandan Komando Garnison Tetap 1 Jakarta, Kepala Staf untuk beliau, Asisten Administrasi Erizal Satria SEMM, Kolonel Kavaleri NRP 1199004 488611177 selesai. Apel Persada. Saya, Kabag Urdal Pusiat, atas nama negara, bangsa, dan Tentara Nasional Indonesia, dengan ini mempersembahkan ke Persada Ibu Pertiwi jiwa, raga, dan jasa-jasa almarhum. Nama Haji Wargandi Suryo. Pangkat Letkol Purnawirawan. NRP 18793. Jabatan Mantan Pamen Ditsiat. Kesatuan Ditsiat. Putra dari Bapak Surya almarhum yang telah meninggal dunia demi kepentingan serta keluhuran negara dan bangsa pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 pukul 13.22 WIB di RSUD Tebet, Jakarta Selatan karena sakit. Semoga jalan Dharma Bakti yang ditempuhnya
dapat menjadi suri tauladan bagi kita semua, dan arwahnya mendapat tempat yang semestinya di alam baka. Pasang, satu. Persiapan penurunan jenazah. Regu salvo, sikap salvo atas. Para pendamping dimohon untuk merentangkan bendera merah putih setinggi dada. Sikap salvo atas. Baik. Yang mau turun silakan 3 orang. Regu salvo dapat meninggalkan tempat. Para pendamping dimohon melipat bendera merah putih dan mengadakan penghormatan kepada almarhum dipimpin yang tertua. Undang pilih senjata. Baik. Maju, jalan. Hadap jenazah. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Hadap kanan, hadap kiri. Gerak. Maju. Jalan. Penimbunan liang lahat secara simbolis oleh Inspektur Upacara. Penimbunan liang lahat secara simbolis oleh perwakilan keluarga 1 orang. Dilanjutkan oleh petugas makam. Pasukan diistirahatkan. Peletakan karangan bunga atas nama negara, bangsa, dan Tentara Nasional Indonesia oleh Inspektur Upacara. Perwakilan keluarga 1 orang. Pasukan disiapkan. Pembacaan doa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Lakal hamdu ya Allah ya maulana ya ma'bud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin.
حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم تقبل وأوصل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم. Tegak, senjata! Gerak! Pasukan lepas sangkur. Lepas, tangguh! Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Upacara pemakaman jenazah telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan! Atas nama Komandan Komando Garnison Tetap 1 Jakarta mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diangkat dulu ini, nanti ditumpuknya pas terakhir aja. Ini ditabur dulu baru nanti ditaruh. Oh. Ini nggak usah kan, ini nggak apa-apa, biarin aja. Melatih dulu. Apa? Ini mau tahlil dulu? Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, marilah bersama-sama kita iringi prosesi pemakaman daripada almarhum Bapak Haji Wargandi Suryo bin Sarya dengan bacaan tahlil dan doa, dengan harapan mudah-mudahan almarhum diampuni segala dosa dan kesalahannya, diterima amal ibadahnya, dan mudah-mudahan alam kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah zikr. Dipegangin aja. Sama yang ibarat. Ini perjalanan ke belakang sakit. Suaranya agak keras sedikit, maaf Mas. Perjalanan sakitnya sih udah agak jauh ya.
50 akhir tuh udah mulai sakit stroke gitu. Jadi singkat cerita itu stroke-nya udah 3 kali di umur 50-an hampir 60, di umur 60 akhir sama 70-an kalau nggak salah itu stroke yang ketiga. Jadi efek dari stroke itu di ujungnya bikin kepalanya itu jadi tidak sebagus orang normal gitu. Dan itu penyakitnya kan dia punya darah tinggi, jadi itu juga komplikasi sama penyakit otaknya itu. Penyumbatan. Bentar ya Tok ya. Penyumbatan. Ya ada penyumbatan dulu, makanya stroke 3 kali itu ada penyumbatan. Tapi udah lama sekali. Perjalanannya sudah banyak sehat sebetulnya. Obatnya juga sebetulnya udah stabil, tensinya bagus, stabil segala macam sehatnya. Cuman memang sudah semakin di umur 80-an itu sejak dia umur 82-83 itu penurunan kesadarannya itu karena kan lebih banyak di penyakit di otak. Kesadarannya itu menurun drastis tuh. Sampai terus 83, 84, 85. Nah, 85 makin turun lagi. Jadi obat untuk di otaknya juga ditambah dosisnya. Nah, di umur 87 ini ya udah beberapa hari, udah seminggu itu makannya susah. Tapi memang kita sudah mengikuti perjalanannya segitu lama gitu. Jadi tidak merasa kaget lagi karena kita, kalau saya sih di ujungnya saya juga udah siap. Tahu dari dokter, tahu dari ciri-ciri segala macam. Memang jadi seperti itu gitu. Oke. Terakhir Ya udah. Pada saat bencana pertama, Mas Indra jadi Saya lagi mau ke lokasi, terus ditelepon dari rumah. Kondisinya udah agak susah respon. Terus di foto saya rasa ini kayaknya udah bahaya banget nih. Akhirnya saya putar balik pulang. Ya udah sampai kan udah pesenin ambulan. Itu saya mau masuk Jakarta, ambulannya udah jemput. Akhirnya dibawa ke rumah sakit. Jadi kira-kira kejadiannya itu jam 1, hampir setengah 2. itu di rumah sakit, Mas. Iya. Jadi sebelum dibawa ke rumah sakit, di rumah udah kelihatannya udah nggak ada duluan. Tapi untuk membuktikan itu kan harus konfirmasi dokter. Ya udah dibawa ke UGD dulu. Mungkin ada Oh, ya perjalanannya sekian panjang maksudnya. Waktu kakakku semuanya pada kuliah di luar, akunya sama papa, sama mama. Jadi dia merawat mama papa tuh dari SMA, kuliah, lama sekali gitu sama mama. Selalu di rumah kan karena yang dua kan kuliah di luar. Sosok almarhum sendiri mungkin di mata Mas Indra seperti apa sih, Mas? Ya, karena dia memang dari militer ya, jadi disiplin, cukup keras, cukup tegas. Walaupun keras tapi kerasnya karena dia justru karena pingin anaknya juga baik seperti dia. Gitu. Dia emang, alhamdulillah sih dengan cara dia didik gitu, cara dia kehidupan dengan kita semua keluarga. Kita tahu biar bagaimanapun pasti ada sayangnya, sayang sama kita gitu. Kayak agak keras supaya kita juga lebih aware tentang masalah-masalah yang akan dihadapin gitu nantinya. Mas, mungkin ada nggak sih nilai-nilai? Apa? sama ayahnya kenangan paling nggak buka diri. Ya yang jelas sih kayak jalan-jalan, makan bareng, ulang tahun tuh di begitu udah mulai 60-70 kan kita juga udah sering di Jakarta ya, jadi banyak acara-acara di rumah, terus ajak makan kemana, jalan-jalan, foto keluarga gitu, lebih ke situ sih. Nilai-nilai kehidupan mungkin yang diajarkan sama almarhum sama Mas Indra yang masih Salah satu itu tertanam. ini, jadi kalau kita melakukan sesuatu yang enak, jangan sampai berlebihan. Senang boleh tapi jangan berlebihan, karena suatu saat pasti akan ada di bawah, pasti ada hal-hal yang kemudian memutarbalikkan itu gitu. Jadi tetap harus jangan, kalau senang jangan terlalu kesenangan, kalau sedih juga jangan terlalu larut. Ada hal yang belum dilakuin bareng waktu misalkan mau gimana gitu. Oh ada sih, sebetulnya bapakku tuh udah berapa tahun ke belakang pengen bawaannya mau pulang mulu, pulang ke rumah orang tuanya gitu. Cuman kita nggak kasih kan, karena harus berapa kali sempet sih, tapi cuma liburan aja. Kita lebih banyak di Jakarta kan. daerah mana? Daerah pulang kemana itu? Taslawi. Berarti belum kesampaian itu. Nah, itu aja sih kalau apa. Ada firasat mungkin, Mas? Ada, di bulan lalu saya mimpi ketemu Papa tapi masih muda. Masih muda. Ketawa-ketawa aja sih ya. Saya pikir oh sehat nih. Cuman ya udah berasa sih, semuanya udah di ujung tuh. Karena udah ada pengalaman segala macam, tahu karena kan
Tua kan dokter gitu. Maksudnya banyak bergaul dengan dokter juga. Kondisi mama mungkin sekarang gimana Mas Indro? Kalau mama dia udah pikun, tapi masih kalau kesehatan badan fisik sih oke. Makan masih normal, masih jalan, cuman makanannya agak susah jalan. Tapi obat terus ya. Yang paling ini sih cuma suka pikun aja. Umurnya? Iya dong, umurnya 83. Mas, Bapak kan basic militer nih. Anak-anak ada yang disediakan? Dulu mau ikut saya, cuman nggak dikasih. Oh, gitu malah. Nggak dikasih. Ya mungkin kurang percaya kali anaknya yang tidak sekeras dia mungkin. Militer kan mau zaman dulu harus kayaknya. Anaknya, dia nggak mau anaknya susah kali. Ya gitulah. Kalau cucu-cucunya ada yang ikut militer Mas? Nggak ada. Jadi cuma Iya. Cuma saudara sepupu ada. Militer ada 2 orang. Mungkin ada Ya kita semua dekat. Jadi kan kebetulan kakak paling tua kan lagi kerja di Indonesia lagi kan. Jadi kita bertiga suka temenin papa. sempat ngeliat ya pas terakhir itu ya. Iya, tapi saya sempat terakhir itu pas di rumah sakit. Sempat ngobrol apa gitu? Oh enggak, karena memang di Tidak bisa. 3 hari terakhir itu ya, emang kalau diajak ngobrol udah nggak respon, responnya seadanya aja. Paling makan iya gitu, terus hidup. Iya iya, asik aja. Pakai bisikin apa sih Mas? Dia biasa ngajak ngobrol apa? Ya terakhir sih waktu kita kesana, waktu saya kesana sih cuma ngajak makan aja. Saya makan, jangan malas makan, mau makan apa, sate misalnya, kayak gitu-gitu, terus suka makan buah, simple thing aja sih. Gitu. Gak ada yang gimana, karena di ujungnya itu memang udah responnya susah ya, berpikir juga kayaknya udah pendek, dengar juga udah susah, lihat orang juga. Jadi memang dia melandai gitu, landai gitu. Terakhir, Alhamdulillah sih nggak yang kagetan tiba-tiba kenapa atau parah kenapa gitu, enggak. Memang udah penyakit udah lama. oke, terakhir ya Mas, doanya mungkin buat Ya almarhum. doanya papa soalnya udah tentrem ya, udah bahagia, udah nggak ada beban. Mudah-mudahan tetap bisa melihat anak-anaknya tetap bahagia, tetap senang di sana. Yang mau disampaikan mewakili keluarga? Ya kita cuma kirim doa aja sih. Oke, siap kalau begitu. Makasih.